Hello, what's up, Jagis? Sekarang kita sudah bersama dengan Volkswagen Golf R Estate tahun 2022. Iya, di Indonesia station wagon kan masih sekarang lagi mulai culture lagi gitu ya. Dan selama ini yang kita tahu, Golf kan sebuah mobil hatchback yang sangat praktikal, digemari anak muda, enak dituning, buat harian pun fleksibel. Tapi jarang orang tahu bahwa Golf itu ada versi station wagon alias estate-nya, dan yang dibawa ke Indonesia oleh Glamour Auto Boutique bukan Golf Estate biasa, tapi Golf R Estate yang sangat racing. Penasaran? Yes, jadi mobil ini adalah breed langka yang masuk ke kategori high performance estate gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kategori yang sangat-sangat desirable banget. Kenapa? Karena dia sangat praktikal, dia sangat lega, bisa nganter anak sekolah, bisa ngangkut barang, bisa ngangkat galon, tapi bisa ngasetin lawan-lawan di track gitu ya, karena ini varian yang kencangnya. So kayak apa sih salah satu station wagon high performance yang sangat unik ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil seperti Volkswagen Golf yang ditarik ke belakang menjadi sebuah station wagon. Apalagi karena ini varian R jadi makin racing dan sekut. Dan konon populasinya hanya ada 2 di Indonesia. Nah, untuk Jagis, Volkswagen Golf R Estate tahun 2022. Kita sekarang berada di Glamour Auto Boutique, di mana mereka akhirnya memboyong Golf generasi terbaru, namun dengan body style yang berbeda, yaitu Golf Estate. Iya, jadi versi yang lebih panjang ala station wagonnya, jadi keren banget gitu ya. Dan Golf Estate yang dibawa ke sini bukan Golf Estate biasa, tapi Golf R Estate. Iya, jadi versi yang kencengnya. Jadi mobil ini selain sangat praktikal, bisa ngangkut keluarga, bisa ngangkut barang, dia juga high performance. Jadi sebuah estate yang kencang gitu ya, sungguh luar biasa. Makanya kita juga pengen kasih specialty ke shout out ke Glamour Auto Boutique, ke Bro Gigi yang udah ngizinin kita untuk mulai si Volkswagen Golf R Estate ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, tentunya mobil ini for sale atau mobil apapun yang kalian pengen, kalian lihat di internet, apa yang ini gitu ya, misalnya Volkswagen ID Buzz atau apa gitu, silahkan kalian kontak aja Glamour Auto Boutique via Instagram sebelah sini, atau kontak CP ini di bagian bawah sini. Karena mereka bisa bawa mobil apa aja ke Indonesia. Salah satunya ini yang sangat menarik banget. Ini tuh the first di Indonesia gitu ya, Golf R Estate. Nah, oke. Lanjut kita bahas eksterior dari si Golf R Estate ini. Mulai dari belakang seperti biasa. Dari warnanya dulu ya. Warnanya ini tentu dah khas banget dengan lineup R-nya dari Volkswagen. Warna R Blue kayak gini yang terlihat sangat keren dan cocok banget di body mobil ini. Kemudian dari atas, antena sudah shark fin, warnanya hitam glossy seperti itu, dan ada integrated roof spoiler yang terlihat lumayan sporty karena kan lagi-lagi ini R. Jadi ada perbedaan aero kit dan aero pack dibanding Golf Estate yang biasa. Third brake stop lamp di bagian sini sudah LED, kaca udah dari fogger, wiper pun sudah frameless khas dengan mobil Eropa. Nah, yang unik, di kaca sini ada tulisan 5-year unlimited KM warranty. Nah, ini gua ngerti apakah ini dari Jermannya atau gimana gitu ya, tapi ini sesuatu yang sangat unik. Nah, ke belakang, desainnya memang masih benar-benar bernuansa Volkswagen Golf gitu ya, mirip seperti Golf yang hatchback, tapi ini dibikin sedikit lebih panjang dan lebih lebar gitu ya, supaya lebih praktikal ala station wagon. Dan bumpernya pun seperti yang gue bilang, ini karena dia varian R tentunya berbeda, ada aksen diffuser di bagian bawah warna piano black kayak gini dengan quad muffler. Iya, suaranya pun lumayan loh untuk sebuah state. Ntar kita startup pas kita di bagian dalamnya.
Safety-nya, ini pun udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 parking sensor di bagian belakang, jadi udah aman banget, termasuk ada kamera mundur yang berada di bagian tengah sininya, tepat di bawah logo R-nya. Iya, karena kan sekarang Volkswagen itu udah merevisi logo R-nya, jadi udah nggak kayak yang dulu yang kaku gitu ya. Sekarang dia seperti ini, dan dia nggak ada badge Golf atau apa gitu ya. Udah, Volkswagen R cukup minimalis dan keren banget. Nah, bagian taillights, lampunya ini juga memang mirip seperti Volkswagen Golf terbaru, tapi dia sudah menggunakan teknologi yang disebut IQ Light-nya si Volkswagen. Jadi udah canggih, udah full LED, udah ada sequential, udah ada animation, udah ada welcome ceremony juga. Jadi udah canggih lah, mulai dari lampu senja yang terlihat sangat unik dan nyentrik ini, lampu rem sudah LED, same sequential, lampu mundur pun sudah full OLED. Jadi udah oke banget. Siluet samping merupakan hal yang paling keren ketika memperhatikan sebuah station wagon atau estate. Iya, karena biasanya kalau Golf yang standar, yang hatchback, itu cuman berakhir di bagian sini aja. Udah, ini pantatnya segini gitu ya. Tapi karena dia estate, tentunya dia jadi atap panjang ke bagian belakang sini yang memberikan jendela ketiga dan tentunya memberikan bagasi yang jauh lebih luas dibandingkan versi hatchback maupun versi sedannya. Dan khas estate juga, di atas pun untuk practicality sudah ada roof rails yang satin chrome, dan ini tentunya fungsional karena kan banyak banget orang yang beli estate dan dikasih roof box jadi culture parah gitu kan. Ini pun tentunya bisa karena ini fungsional. Di atas sudah ada panoramic roof yang besar dan ini pun bisa dibuka ya, jadi udah enak banget buat traveling bareng keluarga. Dan di bagian sampingnya dia tidak ada chrome. Iya, jadi window line hitam, kemudian pilar-pilarnya pun sudah piano black gitu, jadi udah terkesan mewah dan menyatu. Door handle dia model grip type sewarna body, dan dia pun ada akses keyless entry di bagian depannya, termasuk ini pun ada ambient light atau welcome light-nya ya, pada saat kalian buka ini bercahaya, jadi udah terasa sangat classy. Nah, di bawah lagi-lagi karena ini bagian dari R, pastinya dapat aero kit berupa side skirt yang sudah jauh lebih gondrong dan lebih sporty lagi. Sporty banget, parasnya untuk ukuran sebuah estate ini tuh kerasa gitu ya, estate yang memiliki performa yang tinggi. Termasuk di bagian pilar sini ada tulisan Volkswagen. Iya, jadi lucu ya, ini kayak semacam Easter egg gitu kayaknya. Di sini ada Volkswagen seperti itu. Ke depan, spion dia tidak dimount di pilar, dia model pedestal, dimount di body, ditarik ke belakang sedikit dan dikasih kaca untuk melihat ke bagian blind spot depan. Jadi udah oke banget. Spionnya pun khas dengan mobil-mobil high performance dari Eropa yang dia tidak sewarna body, tidak hitam, tapi satin silver gini ya. Kesannya tuh keren dan mewah banget. Dan tentunya spion ini pun sudah electric track, auto retract, electric adjustment, ada heaternya juga, termasuk dia pun ada blind spot monitoring. Jadi udah oke pula. Di fender depan, dia lagi-lagi ada kayak semacam badging R yang dibentuk seperti air hole kayak gini ya, kayak vent gitu. Walaupun ini fake, tapi at least badging R-nya cukup keren lah. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Volkswagen Golf R Estate. Nah, di sini tentunya sudah sangat berbeda jauh dibandingkan Golf yang biasa ya, karena semua bagian kaki-kakinya mulai dari peleknya, bannya, remnya, hingga dampernya, dan per suspensinya, itu semua sudah R-tuned, memang untuk lebih performance gitu. Nah, ini peleknya juga lumayan besar ya untuk ukuran bodinya, dia ring 19 inci, two-tone polish model akar diamond cut kayak gini, yang udah tampil sporty banget. Termasuk ada logo R-nya juga di sini, karena ini R Performance Wheels. Dia pun dibalut dengan ban yang oke banget. Hankook Ventus S1 Evo Cube dengan ukuran 235-35 R19. Pengereman, depan cakram, belakang pun tentu sudah cakram, dan ini pun tentu remnya lagi-lagi kayak yang gue bilang, R Performance Brakes. Cross drill di bagian depan untuk pendinginan yang lebih optimal, dan semua kalipernya pun berwarna biru mulai dari depan sampai belakang. Di depan pun ada lagi-lagi logo R-nya di bagian kalipernya, jadi udah keren banget. Dan tentunya secara penggerak, mobil ini pun dia sudah all-wheel drive, karena kan varian R dari Volkswagen itu semua juga sudah all-wheel drive. Dan ini pun kalau kita cek di bagian dalam ada drift mode. Iya, gimana caranya? Karena walaupun mobil ini all-wheel drive, dia bisa rear bias, jadi bisa 70 ke belakang, 30 ke depan, sehingga tetap kalian masih pakai buat drifting juga. Jadi pastinya seru banget. Dan tentunya ngomongin ke bagian fascia depan dari si Volkswagen Golf R Estate ini, kita bisa melihat ya, kalau sebuah estate itu memang highlightnya ada di bagian samping bodinya dengan atapnya yang panjang dan rendah, terlihat keren gitu ya. Nah, untuk fascia depannya,
Kalau dilihat frontal dari depan, mungkin kebanyakan orang akan kesulitan membedakan antara varian Estate dengan varian yang hatchback karena memang mukanya tuh mirip-mirip aja, udah khas dengan Golf generasi terbaru yang memang desainnya lumayan ikonik. Nah, dari badge-nya dulu, dia sudah pakai logo yang flat gitu ya. Kenapa? Karena mobil ini kan udah canggih, udah punya sistem radar-radaran, ada kamera juga di bagian atas sebelah sana, termasuk dia pun udah ada adaptive cruise control gitu-gitu, makanya radarnya itu disematkan dengan rapi di balik logonya sebelah sini, jadi tidak terlihat gitu ya. Kemudian, grillnya cukup pipih, khas dengan Golf terbaru lagi. Dia lebih besar di bagian airdam bawahnya dan dia ada lining garis ke bagian tengahnya. Tapi karena ini versi yang R, ini liningnya pun warna biru. Mungkin kalau kalian lihat yang versi GTI itu kan liningnya warna merah gitu ya. Tapi kalau R dia versinya liningnya warna biru. Langsung nyambung ke bagian lampu ke sebelah sininya gitu ya. Jadi nggak putus dari ujung ke ujung, cukup manis. Ini mungkin agak nyaru karena bodinya kan warna biru juga. Tapi kalau kalian ambil warna putih atau silver, ini lining birunya jadi kelihatan banget. Tentunya dengan logo R yang ikonik di bagian kanan sini dan ada lampu yang nyambung dari ujung ke ujung. Iya, ini lampu senja itu benar-benar nyebrang gitu ya. Jadi udah kekinian lah, nggak kalah dengan contohnya Stargazer dan kawan-kawan gitu ya. Cukup oke. Ke bawah, lagi-lagi karena dia merupakan varian R, tentunya bumpernya sudah beda total dengan Golf Estate yang biasa. Kalau yang Estate biasa kan dia lebih simple, lebih minimalis. Kalau ini full banyak panel-panel piano black di bagian bawah sini yang tentunya bikin kesannya makin sporty lagi dengan aksen taring yang ke atas sini gitu ya. Dan ada kayak semacam efek-efek splitter di bagian depan sini yang sangat sporty untuk ukuran sebuah station wagon. Nah, di depan sini, walaupun dia tidak ada fog lamp, tapi sebenarnya lampunya ini canggih banget karena lampu depannya ini juga sama seperti yang belakang mengadopsi IQ lights-nya dari Volkswagen. Jadi lampunya udah pinter. Ada mode bad weather light. Iya, jadi dia akan semacam menyalakan kayak fog lamp gitu ya. Lampu yang disorot ke bawah dan ke samping tapi menyatu ke bagian headlights-nya. Jadi bisa dibilang fog light atau lampu kabutnya menyatu ke headlights bagian sininya. Sangat pintar banget. Di bawah cuma ada sensor parkir 6 titik sama seperti yang di belakang. Dan lampunya ini pun tentunya sudah full LED juga. Mulai dari lampu senja, dari DRL dulu yang garis dan ada letter U plate seperti ini yang udah khas banget dengan Golf. Untuk low beam dan high beam, dia dual projector setup yang tentunya sudah adaptif juga dan termasuk untuk lampu sein dia pun sudah LED. Jadi ini semua sudah full LED lengkap dengan welcoming ceremony juga. Jadi udah oke banget lah. Dan secara overall, desain dari si Volkswagen Golf R Estate ini menurut gua sudah menjadi temu kangen bagi orang-orang yang bosan dengan sedan ataupun hatchback high performance di Indonesia. Sekarang mulai banyak estate high performance yang masuk ke sini dan inilah Golf R Estate pertama di Indonesia thanks to Glamour Auto Boutique. Pasti keren banget. Interior tampil jauh lebih dinamis dibanding Volkswagen Golf yang lama dengan infotainment besar yang colorful terasa lebih fun dan karena ini R lengkap dengan racing bucket seats yang keren. Oke itu guys, lanjut bahas interior ya. Pertama-tama dari pintunya yang tentunya terasa sangat hefty, solid dan berat banget khas dengan mobil-mobil VW yang asli dari Eropa dan ini pun terbuka lumayan lebar ya. Jadi akses ke dalam pun cukup mudah. Walaupun sayangnya di bagian sill plate sini dia masih polos plastik hitam aja, nggak ada kayak aluminium yang logo R atau gimana, jadi agak disayangkan. Namun untungnya karpetnya ini pun sudah khusus dari R juga karena ada lining stitching warna birunya dan ada logo R-nya yang dari karet gitu ya, jadi terasa lumayan eksklusif. Dan khusus untuk sisi driver dia pun sudah aluminium sport pedals yang terlihat sangat keren di dalam sebuah station wagon. Oke. Nah, kurang lebih aja guys interior dari si Volkswagen Golf R Estate tahun 2022. Belum kita bahas desain, fitur, dan lain-lainnya yang sangat menarik dari mobil ini karena infotainment ini pun sangat menarik sekali gitu ya. Seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, dan bakal kalian support kami dengan klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe channel Laknas Jangki. Kepoin juga sosial media kami di Laknas_AJ dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami. Oke. Seperti biasa kenal dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya full piano black seperti ini, terkesan lumayan premium. Dia nggak ada logo VW-nya. Logonya cuman R. Iya, jadi straight to the point. Orang langsung tahu kalau kalian bawa Volkswagen yang kencang. Dengan 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka power tailgate. Seperti itu aja. Oke.
Tentunya kalian penasaran dong, pengen coba denger raungan mesinnya dulu yang menghasilkan 320 PS dan torsi 420 Nm. Kayak apa sih? Put on a brake, engine start-stopnya, aluminium button warna kotak di bagian tengah sini. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu, inilah daya tarik terbesar dari si Golf R Estate karena ia sangat kencang untuk sebuah mobil keluarga. Mesinnya 2000 cc TSI inline 4 turbocharged, tenaganya 316 HP dengan torsi 420 Nm yang dimate ke transmisi 7-speed dual clutch DSG berpenggerak all-wheel drive yang bisa dibikin rear bias karena ada drift mode. 0-100 tutas dalam 4,9 detik, kenceng banget untuk sebuah Estate, dan ia bisa melesat hingga top speednya di 270 km per jam dengan tambahan R Performance Package. Dijamin anak nggak akan telat ke sekolah lagi. Wih, gar banget ya untuk sebuah station wagon, luar biasa keren lah. Nah, sekarang lanjut bahas interiornya dari build quality and materials. Tentunya sebagai sebuah VW, kalian udah tahu lah ya, interior itu terasa sangat Germanic banget, yang semuanya tuh seolah didesain dengan sangat presisi. Kayak desainernya tuh kayak pakai penggaris gitu. Tapi untungnya, di generasi-generasi terbaru, desain VW itu udah jauh lebih ekspresif. Jadi nggak yang terlalu kotak-kotak kaku banget kayak desain Golf ataupun Scirocco pada zamannya. Sekarang dia lebih fluidik gitu ya, dan lebih modern. Dari bagian atas sini pun sudah soft touch, bagian tengah sini dia efek kayak carbon finish gini yang terasa lumayan membangkitkan aura performance. Dan ada ambient light juga di bagian dashboard sampai ke bagian door trimnya. Di sini AC, desainnya pun ekspresif, dia nyambung dari bagian samping ke bagian tengah yang dipisahkan tombol-tombol di bagian tengah sininya. Glove box tentu sudah soft opening, walaupun dia dalamnya masih plastik biasa aja. Nah, ke bagian tengah, nah ini desainnya tuh dibuat seperti cockpit gitu ya, jadi dia lebih mengarah ke arah driver, sehingga ini driver oriented dan lebih mudah diraih oleh driver pula. Kemudian soal infotainmentnya, ini sih gue demen banget gitu ya. Ini tuh gak kayak infotainment lamanya Volkswagen yang terlihat seperti kalkulator gitu ya, kayak sesuatu yang serius banget gitu. Ini dia terlihat lively dan fun gitu ya. Untuk sebuah VW itu ini fun banget gitu. Gue aja kaget. Nah, jadi menu utamanya seperti ini. Ada 3. Ada Maps, ada media yang lagi play, ada vehicle setting, dan ada teleponi. Kita geser ke kiri. Ini ada Bluetooth teleponi, ada MID juga yang lagi-lagi bisa kita lihat data-datanya long term. Ada setting, media, dan help. Dan kalau kita geser ke bagian sebelah sininya, ini banyak menu-menu yang kalian bisa akses. Mulai dari telepon, radio, media, navigation, vehicle, application connection, sound, background, dan help. Kalau kita lihat bagian medianya, ini untuk source-nya sendiri udah bisa My Media, ada radio, ada Bluetooth gitu ya. Semua pun udah lengkap di sini. Termasuk pun ini udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah oke lah. Kita masuk ke vehicle, karena kan vehicle setting semua di sini. Nah, ini ada eksterior, kalian bisa lihat comfort light-nya, kalian lihat tires-nya, kayak settingannya segala macam. Dan ini pun ada gesture control, jadi kalau dari tadi gua gini-gini tuh kalian bisa ngatur juga gitu ya. Ini tuh fluid banget, udah kayak main game loh, beneran. Nah, interior pun bisa lihat head-up display, bisa atur cockpitnya, interior lighting, seat, segala macam tuh bisa gitu ya. Jadi semua udah lengkap banget lah. Background, nah background ini pun bisa kalian pilih-pilih. Ini kan warnanya orange nih, dari tadi kalian lihat ya, temanya tuh warna orange. Mungkin kan nggak suka, tabrakan ke warna birunya gitu, mau diganti biru tipe yang Desire kayak gini ya, Desire Driver, ini bisa. Nah, langsung jadi biru, sampai sini pun jadi biru-biru. Ambient light pun di sini langsung jadi biru juga. Nih, tuh ya. Ada shortcut yang bentuknya tuh kayak semi haptic feedback gitu ya. Jadi dia tuh bukan tombol yang fisik yang cetek gitu, tapi dia kayak semacam touchpad, tapi dia ada haptic feedbacknya. Jadi kalian kayak kerasa kayak habis mencet tombol. Nah, ini ada assist, parking menu, klima, dan mode. Kalau kita klik assist, sini langsung muncul menu untuk IQ Drive. IQ Drive ini adalah sistem ADAS-nya Volkswagen. Iya, ke klima, klik. Ini untuk menu AC-nya. Nah, AC-nya pun sudah sangat lengkap banget gitu ya. Jadi dia ada fan speed di tengah sini.
Kemudian di sini standar lah ya, ada AC, max AC untuk air circulation, arah sembur lengkap, sampai front defogger pun ada gitu ya, ada auto climate, dan di bawah sini pun kalian bisa ngatur untuk temperature-nya, dia pun sudah dual zone. Nah, termasuk ada untuk nyalain rear climate-nya, dan udah ada ventilated dan heated seats untuk kedua jok depannya. Jadi udah enak, nyalain ventilated, dingin, Indonesia, nice. Ada air care. Ini kayak semacam sistem filtrasi udaranya VW gitu, kita nyalain aja biar bersih gitu kan. Langsung kayak kabin itu membiru tuh kan. Jadi kalau dinyalain tuh ini kayak dia tuh ngebersihin kabinnya. Nah, kita tunggu ini sampai biru gitu kan. Menarik banget, menarik. Nah, dan dia ada sistem namanya Smart Climate. Nah, Smart Climate ini apa? Ntar gue jelasin di bagian interestingnya karena ini sangat menarik banget. Oke, ke bawah lagi. Kita masuk ke P-Menu. P-Menu ini tuh bantuan parkir ya. Jadi, ada untuk parking sensor, ada untuk auto parking, bisa. Dan juga kalau kita masukin mundur contohnya. Di sini pun langsung nyala kamera mundur dengan guidance line yang tentunya sudah dynamic ya. Dan dia pun ada sonar dan radarnya di bagian sininya, bisa ganti angle kamera juga. Semuanya sudah sangat lengkap dengan parking sensor depan dan belakang. Jadi udah oke gitu ya. Kalau kita klik ini, jadi dia bisa exit parking space dan lain-lain sendiri. Canggih lah. Dan yang terakhir adalah bagian driving modes. Iya, kalau kita klik di sini, nah kita bisa pilih antara comfort, sport, dan race. Race itu kayak sport plus gitu ya. Tinggal klik-klik aja langsung kelihatan racetrack gitu-gitu. Dan tentunya ada individual kalau kalian pengen men-setting sesuai dengan kemauan kalian. Karena kayak yang kita bilang, mobil ini pun walaupun dia all-wheel drive, dia bisa disetting untuk menjadi rear bias. Jadi mobil itu bisa dipakai drifting. Kalau kita klik di race, dia ada drift mode. Dan langsung kasih lihat di sini. Kalau mau ngedrift di tempat yang aman ya, activate, yes gitu ya. Oke, drift mode ready. Nice. Nah, ya begitu aja. Dan di tengah ada hazard yang tentunya berkedip. Oke, ke bawah lagi. Lanjut, ini ada input USB 2 buah dan dia bentuknya langsung USB Type-C. Dan di bawah sini ada open storage lengkap dengan ambient light lagi dengan emboss Golf. Yang di bawah sininya ada wireless charger. Iya, tapi kenapa wireless charger ini kok ada tutupnya begini? Ini pun cukup interesting, ntar kita jelasin kenapanya. Ke belakang lagi, dia modelnya emang agak high console gitu ya, dan di sini pun terlihat sangat clean. Kenapa? Karena dia nggak ada shifter yang tinggi, dia shifternya itu cuma segede gini. Ya, ini segede jempol kaki doang gitu. Ini engine start stop, ini untuk park, untuk RNDS dia tinggal kayak digeser ke belakang atau digeser ke depan aja seperti ini gitu. Sangat-sangat simple banget. Electric parking brake dan ada auto hold serta ada open storage kecil di bagian sampingnya cocok buat naruh kunci. Seperti itu aja. Ke belakang lagi di sini ada beberapa cup holder dan ada cup holder yang cukup unik karena dia bisa dikeluarkan seperti ini gitu ya dan mengikuti cup bulat kalian. Cukup unik, kalau nggak perlu tinggal didorong balik aja. Termasuk ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai buat nge-charge gadget kalian. Di belakangnya lagi ada armrest yang tentunya sudah empuk dan kulit dan ada stitching warna biru khas dengan R lagi-lagi. Ini pun bisa di-extend ke depan sehingga posisi tangannya tuh pas banget kalau buat nyetir gitu ya. Nyetir nyantai bisa, nyetir agresif bisa, nyaman banget lah. Dan ini pun bisa kalian naikin sesuai dengan tinggi tangan kalian. Jadi bisa kayak segini gitu ya. Segini gitu, sesuai dengan keinginan kalian. Enak banget. Dan dalamnya ada tempat penyimpanan lagi yang dilapis oleh wool. Jadi udah lumayan lah. Nah, ke jok, ini salah satu desain di interior yang berasa banget aura dari R-nya. Iya, kenapa? Karena joknya ini racing bucket seats. Jadi ini bucket seats yang sporty banget untuk sebuah estate gitu ya. Dia full kulit, efek perforated di tengah, dan ini perforatednya pun berguna karena kan dia udah heated dan ventilated juga. Termasuk ada motif karbon di bagian samping-samping sininya, di bolsternya, dan ada warna birunya khas dengan R-nya lagi, dengan pastinya emboss R di bagian tengah sininya. Nah, pengaturan joknya untuk bagian passenger memang dia masih manual gitu ya, tapi untuk bagian driver dia sudah elektrik. Pengaturan pun cukup lengkap, bisa sliding, reclining, tentunya ada seat height adjuster juga, dan ada untuk pengaturan elektrik lumbar support di bagian belakangnya. Dan ini pun dia enak banget ya, maksudnya kayak walaupun dia ngebucket, dia berasa kayak dipeluk banget, tapi joknya tuh nggak yang keras dan kaku. Jadi kalau kalian pengen bawa mobil ini grand touring buat GT keluar kota gitu, ini pun masih
sangat nyaman dan sangat enak banget. Setirnya, palang 3, dia tentunya sudah dilapis kulit dan ada efek perforated di bagian kanan dan kirinya, pas buat kalian grip setirnya. Pengaturannya memang masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah oke lah, lengkap ya. Nah, setirnya sendiri ada logo VW di tengah dan di bagian bawahnya ada logo R lagi-lagi dengan aksen warna biru R yang sangat ikonik. Suara klaksonnya seperti ini. Udah bagus banget, nggak perlu kalian ganti. Dan tombol-tombol di setirnya pun sama seperti tombol yang di bagian tengah sini. Dia modelnya tuh capacitive touch yang ada haptic feedbacknya. Jadi kalian berasa kayak neken tombol beneran. Nah, di bagian kanan ini ada tombol untuk mengontrol MID, ada untuk mengganti temanya, heated steering wheel karena ini sudah heated steering wheel juga. Ada untuk seek track dan untuk voice command. Di bagian kiri ada untuk volume rocker, ada untuk nyalain cruise control, dan men-set adaptive cruise serta untuk sistem safety dari IQ Drive-nya. Dan ada tombol biru satu di sini yang logonya R. Iya, ini adalah R mode. Kalau kalian pengen ke track, pengen lebih agresif, tinggal tekan aja R mode. Kalian nggak perlu ngubek-ngubek ini lagi, maka langsung masuk ke mode race. Iya, jadi udah siap balap lah nih Estate. Oke, di bagian belakangnya ada pedal shifter yang walaupun sayangnya masih plastik gitu ya, jadi terasanya nggak terlalu premium. Tapi untuk urusan lampu, wiper gitu-gitu semua sudah auto, jadi udah oke lah. Dan untuk nyalain matiin ADAS atau IQ Drive-nya bisa disetting lewat ujung tuas di bagian kiri sebelah sininya. Nah, masuk bagian speedometernya. Nah, ini sangat menarik. Speedometernya itu seperti ini. Iya. Dan kayak yang gue bilang, warna-warna ini tuh ngikutin warna-warna yang tadi kalian pilih temanya ya. Gue pilih oranye, dia jadi oranye. Gue pilih biru, dia jadi biru. Dan di sini kurang lebih tuh ada 3 buah cluster. Jadi kayak ini yang tengah, ini yang kiri, dan ini yang kanan. Ini tiga-tiganya bisa kalian pilih dan ganti-ganti sesuai dengan kemauan kalian. Ini pun tema yang paling basic. Jadi tachometer di atas, ada suhu, ada jam. Di bawah ada untuk ADAS-nya dan untuk info-info mengenai indikator gitu ya. Dan tentunya mode-mode tema ini bisa kalian ganti-ganti via tombol yang ada di bagian steering wheel sebelah sini yang tulisannya view. Dan ini pun ada banyak banget ya temanya. Oke, kita mulai, kita coba ganti. Yang paling basic, kita ganti. Nah, ini mode yang analog. Iya, jadi terlihat seperti analog tachometer, analog speedometer. Mungkin ini yang paling konvensional lah gitu ya. Dan MID di bagian tengahnya. Kita ganti lagi. Ini mode untuk navigation. Sayangnya kayak gue bilang, mobil ini belum support navigation di sini, jadi blank screen aja. Tapi kalau kalian bisa install GPS, GPS-nya bakal jadi gede banget di sini, kayak yang ada di speedometernya Audi gitu ya. Oke, ganti lagi. Nah, ini untuk mode IQ Drive atau ADAS. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kayak misalnya adaptive cruise control-nya, fokus lebih ke ADAS-nya gitu ya, buat lane keeping assist dan auto emergency braking itu di bagian sininya. Kita ganti lagi. Ini untuk kayak minimalis, jadi udah digital speedo aja di bagian tengah gitu, nggak mau terlalu rame, kalau pulang malam-malam cocok. Dan ini tentunya mode yang paling sporty, ini adalah R mode, jadi di sini tachometer besar mendominasi di bagian tengah, dan ada logo R di bagian sininya. Nah, jadi seperti yang gue bilang, ini, itu bisa kalian ganti-ganti. Sekarang kita coba dari bagian yang kiri dulu. Kita klik ke kiri, di bagian arrow key yang ada di bagian sininya nih. Ini kerasa ya, ini kayak ada feedbacknya gitu, kayak cetek-cetek. Padahal feedbacknya virtual. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti nih. Mulai dari torque distribution, charge pressure, power, operating temperature, AC system, fuel gauge, selector level, average consumption, sampai ke no display. Kalau no display ya, kosong aja gitu ya. Consumption, jadi fuel con. Average, jadi average. Selector level, jadi gigi. Fuel gauge, jadi ya bahan bakar. AC system ini untuk ADAS. Operating temperature ya kasih lihat temperature mesin, oli dan lain-lain. Power ini ya kayak baleno gitu ya, bisa nge-display berapa kW tenaga yang lagi dipakai. Charge pressure ini boost gauge, iya sangat penting bagi anak-anak turbo yang kami suka turbo. Dan ada torque distribution karena kan yang gue bilang ini mobilnya all wheel drive dan punya torque vectoring juga. Nah, di bagian kanan sama, kita tinggal geser ke kanan. Kita bisa pilih. Menunya pun beda ya antara kanan dengan kiri. Kalau yang kiri itu lebih ke mechanical gitu ya. Kalau yang kanan tuh lebih ke kayak buat information, buat entertainment. Mulai dari no display, kosong.
Ke bawah consumption udah, average udah, driving time, average speed. Nah, ini bisa navigation di bagian kanan, cuman tidak aktif. Audio, jadi apalagi lagi play. Telepon, lagi nelpon siapa. Speed, iya bisa speedometer, bisa untuk jam dan tanggal, pengingat ganjil genap. Ada untuk acceleration, lagi eco. Ada torque meter, kalau yang di kiri kan tadi power meter ya, jadi bisa KW, bisa NM gitu. Kalau kalian serakah pengen lihat tenaganya berapa. Ada kompas, yang lucu. Dan tentunya ada G-meter, ini yang paling gue suka. Jadi kayak bisa ngelihat seberapa G-force yang keluar pada saat kalian akselerasi atau nikung-nikung. Nah, di bagian tengah pun sama. Ini speedometer, ini bisa kalian ganti-ganti nih. Jadi ada lebih sedikit sih pilihannya, cuman ada selector lever. Ini kalau pengen display gigi, nah kayak gitu P. Kemudian ada speed, nah seperti itu. Atau ada lap timer. Iya, ini ya, lap timer tuh di sebuah state sesuatu banget. Ini kalian bisa kayak ya udah, scene start, statistik, go to selection. Kalian pengen lap timing gitu ya, 3, 2, 1 disentuh, go. Nah, bisa lap timing. Lucu ya, di sebuah estate loh, cukup luar biasa. Berlanjut ke bagian kanan driver, biasa kan ada tombol-tombol fisik buat kontrol lampu gitu ya. Tapi di sini dia lagi-lagi tombolnya sama kayak yang di setir, jadi kayak haptic feedback style capacitive touch gitu. Di sini ada untuk nyalain lampu, untuk ganti-ganti lampunya dari auto gitu-gitu yang tentu udah auto, ada rear fog lamp, dan ada untuk buat nyalain defogger depan dan belakang. Semuanya udah touch dan ada haptic feedbacknya. Door trim dari atas sampai bawah dia memang full black karena kan ngejar sporty dengan aksen lagi carbon finish di bagian tengahnya yang ada ambient light menyala sesuai dengan warna pilihan tema kalian tadi. Satin chrome di bagian door handle-nya, dan di bagian bawah tempat kalian taruh tangan itu untungnya udah kulit dan udah empuk juga. Jadi kalau dipegang itu udah nyoy-nyoy lah, udah enak gitu ya. Untuk power window dia sudah all auto semua sampai ke baris kedua, dan di bawah lagi ada door pocket yang dikasih lampu loh door pocketnya. Walaupun lampunya masih lampu pijar biasa, tapi ada lining wool juga di bagian door pocketnya, jadi nggak akan kincring-kincring. Ke atas, kaca tengah tentunya sudah elektrokromatik, jadi day night view-nya sudah otomatis. Kemudian ada konsol overhead besar di bagian tengah sini yang untuk nyalain lampu gitu-gitu ya, dan ini pun lagi-lagi semuanya sudah touch ya, jadi udah sangat modern sekali. Bahkan kalian bisa touch langsung lampunya gitu ya, kayak gini gitu. Dan ini pun lampunya bisa kalian atur terang dan redupnya. Caranya gimana? Kalau kalian pengen nyalain, itu kan kalian touch aja, nyala gitu kan. Kalau kalian pengen redupin, kalian hold, tahan. Jadi kalian berhenti pas sesuai dengan keredupan kalian. Saya segitu gitu ya. Bisa. Jadi unik banget. Dan di tengahnya ada buat pengontrol sunblind dan sunroof yang dua-duanya pula sudah touch. Jadi kalau kita pengen buka tirainya tinggal kalian slide aja. Itu pun langsung terbuka. Panoramiknya besar sampai all the way ke headroom baris kedua. Jadi udah enak banget lah. Dan tentunya kaca atas ini dia nggak hanya glass roof aja, tapi juga bisa dibuka. Ya. Nah gini dong, kan cerah ya, enak gitu. Wih juara sih. Kalian grand touring pakai mobil ini, kenceng, lega, ada panoramik, bagasi gede gitu ya. Wih mantap lah, all wheel drive, ngelibas Cipularang gitu ya. Oh tapi mohon maaf, sekarang tuh udah bisa karena sekarang ada Etle. Lanjut ke baris kedua. Oke, lanjut ke baris keduanya. Pertama-tama dari pintunya, dia pun sama solidnya walaupun tidak seberat yang depan gitu ya, dan dia bukannya juga cukup lebar di bagian belakang sini. Dan sama, kalian nggak dapat seal plate apa-apa, tapi kalian dapat karpet yang sudah R branded dengan piping warna biru, jadi udah oke lah. Oke. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Volkswagen Golf R Estate tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue sisa ruangan kaki masih sekitar 7 jari. Iya, jadi tergolong lega lah ya untuk mobil kelas seperti ini. Ini kan essentially adalah sedan dengan atap yang di stretch, jadi cukup lega lah. Dan ini pun masih bisa molosin kaki ke kolong jok depan, jadi duduknya masih bisa selonjoran. Headroom, karena ada panoramik yang sangat lega ini sampai belakang, dia pun headroomnya juga masih lebih dari 5 jari. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia udah cukup banget lah ruangan di baris keduanya ini. Dan dia pun joknya
sama kayak depan, jadi dia full kulit yang motifnya tuh lumayan agresif gitu ya, dengan aksen karbon motif gitu di bagian sininya, dan juga ada warna-warna biru di headrestnya yang serupa dengan biru yang ada di sini nih. Jadi udah arm banget lah interiornya. Dan juga di sini ada Isofix tethering point. Jadi kalau kalian pengen ajak bayi kalian ke Nürburgring, bisa gitu. Dan kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable. Jadi kalau kalian ke bagian di jok tengah, kepala kalian itu masih bisa nyender ya. Walaupun karena mobil ini all-wheel drive, ini ada hump yang gede banget di bagian tengahnya. Jadi kaki kalian nggak mungkin banget kalau ditaruh di sini. Ini posisinya tuh kayak di strap gitu ya. Kayak kalian melakukan kesalahan yang sangat nista gitu. Jadi kalian harus sharing footwell dengan orang kanan dan kirinya. Tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa turunin armrest tengah yang kulit dan empuk, dan ini sangat lebar loh ya armrestnya gitu, dengan 3 buah cup holder di bagian dalam sininya, cup biasa 2 dan cup seukuran Yakult 1. Oke lah, boleh lah ini gitu ya. Dan kita coba apakah masih bisa recline lagi. Oh, dia memang sudah mentok segini aja. Tapi ya menurut gua ini oke lah, masih batas yang tolerable banget, nggak yang terlalu tegak, memang nggak recline banget, tapi masih oke. Nah, penyimpanan di bagian belakang sini selain cup holder juga melimpah di bagian belakang sport seat depan ini, karena pertama-tama ada seat back pocket normal di bagian bawah dan ada 2 lagi di bagian atas, kayak mungkin buat naruh handphone gitu ya. Ini lagi trendy banget zaman sekarang, dan ini pun ada di bagian kanan dan kirinya. Kemudian door trim dari atas sampai bawah sama, dia full black kayak yang depan, namun di belakang aksen karbon, jadi dia lebih polos. Walaupun kalian tetap dapat ambient light gitu ya, bisa kelihatan tuh nyala oranye di bagian sebelah situnya. Satin chrome tetap di bagian door handle, dan kalian taruh tangan pun tetap masih empuk, nyoy-nyoy, kulit, dan enak. Yang gue bilang, power window udah all auto, dan di bawah pun masih tetap dapat tempat penyimpanan yang dilapis oleh wool, udah oke. Fitur di tengah sini ada colokan 2 buah untuk kalian nge-charge gadget kalian yang sudah dalam bentuk Type-C, dan juga ada untuk controller AC, karena di baris kedua ini kalian tetap dapat ventilasi AC dari bagian tengah sini gitu ya. Jadi tetap adem karena kan panoramika gede, dan kalian pun bisa kontrol suhu kalian sendiri di bagian belakang sini. Jadi kalau di total mobil ini triple zone climate control. 1 di bagian kiri depan, 1 di bagian kanan depan, dan 1 lagi suhu di bagian belakang baris kedua. Di atas grab handle, dan ada hook juga buat kalian gantungin jas dan lain-lainnya. Karena kan mobil estate seperti ini juga bisa kalian ajak ke kondangan gitu-gitu, masih proper juga, bisa kok. Dan ada lampu yang sudah LED juga di bagian atas sini, dan headlinernya pun hitam ya. Jadi oke lah, lampu LED di atas ini pun sama kayak di depan, dia model touch, dan bisa kalian tahan untuk diredupin. Tahan. Nah, kalian lepas sesuai dengan kerupan yang kalian mau. Sangat quirky banget. Tapi segede apa bagasinya? Sebuah estate kan bagasinya pasti juara. Yuk kita cek bagian bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Volkswagen Golf R Estate terbaru. Nah, ini menjadi salah satu daya jual dari sebuah station wagon gitu ya, karena kan bagasinya dia lebih besar dibandingkan contohnya versi sedannya yaitu Jetta ataupun versi Golf yang hatchback biasa, karena paguyuban atap panjang gitu kan. Nah, untuk bukanya sayangnya ada hal yang sedikit disayangkan gitu ya, tapi ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Ini untuk aksesnya ada 3 cara. Ada tombol di bagian sisi driver, ada tombol di bagian kunci juga bisa kalian pencet, dan kalian ada juga tombol di bagian sini yang tentunya dia pun sudah power tailgate. Oke. Nah, kalau udah begini, pertama-tama kalian dapat tonneau cover secara bawah, dan ini pun tonneau covernya kukulitan gitu ya. Jadi kesannya tuh premium dan mewah banget. Tinggal kalian kalau nggak butuh tinggal pencet di sini, ada 2 step dan bisa dilipat ke depan seperti itu. Bagasinya khas dengan sebuah estate, dia pun besar. Iya, jadi kalau kalian butuh bawa koper large 3 gitu ya, atau koper medium 4 gitu, 5 di sini, asal nyusunya bener itu masih bisa masuk. Dan ini pun tentunya false floor, kalian bisa buka di bagian lantai sini untuk nge-reveal tempat penyimpanan yang lebih besar lagi. Beberapa varian dari Golf Estate memang ada yang masih pakai spare tire, tapi karena kan ini pakai high performance tire, dia udah nggak butuh ban serep lagi. Jadi dia udah pakai semacam tire repair kit yang semuanya disimpan secara rapi di bagian samping sebelah sininya, menyatu dengan toolkitnya. Iya. Jadi kalau kenapa-napa, ya belajar tambal sendiri dengan tire repair kitnya. Oke. Nah,
Di bagian kanan dan kirinya juga tetap ada open storage lagi, karena tonneau cover ini kalau kalian nggak butuh itu kalian bisa simpan di bagian bawah sini ya. Jadi ada ruangannya muat. Termasuk kalau kalian tidak butuh tonneau cover ini, kalian pun bisa lepas dengan cukup mudah. Tinggal kayak biasa digeser aja kayak gini gitu ya. Maka dia akan langsung bisa dilepas. Maka tentunya bagasinya menjadi lebih lega lagi. Termasuk ini pun ada kayak semacam second tonneau ya, tapi dia lebih ke arah cargo net cover. Iya, jadi seperti ini. Ini bisa kalian sangkutin ke bagian atap sehingga ini jadi berasa seperti wagon-wagon Eropa di mana kalian bisa bawa anjing di belakang sini gitu ya. Jadi terasa sangat-sangat lucu banget. Dan kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi tentunya, ini pun baris kedua bisa dilipat ke depan dengan format 60/40 dan lipatnya cukup mudah karena di bagian samping-samping sini ada langsung lever buat ngelipatnya. Kita tarik, dia langsung spring loaded dan melipat ke bagian depan gitu ya. Jadi udah oke. Nah, kalau udah tidur kayak gini, ini langsung completely flat floor sampai ke baris kedua. Jadi kalian bisa menaruh item yang panjang sampai depan pun bisa. Dan seperti kalian lihat, itu yang cargo netnya kan ikut turun ke bagian depan. Nah, itu bisa dinaikin dan dicantelin ke bagian atapnya sehingga memberikan partisi antara jok baris pertama dengan bagasi belakang. Misalnya kalian bawa husky yang gede gitu ya, ini tidurin, taruh husky di sini, di partisi pakai net, jadi berasa seperti wagon Eropa banget. Sisanya di bagian sini ada lampu, ada 12 volt socket gitu ya, yang bisa kalian pakai buat colok vacuum cleaner dan lain-lain. Dan gua rasa sih semuanya udah praktikal banget karena openingnya tuh lumayan gede, kotak dan nggak neko-neko, termasuk dia tidak ada load lip sama sekali. Jadi kalian kalau pengen keluar barang, tinggal kalian tarik keluar aja, nggak perlu diangkat. Really nice. Walaupun ya keren, kencang, dan sangat eksklusif dengan 2 unit aja, namun karena harga tidak murah pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Volkswagen Golf R Estate. Menurut gua salah satu dari dulu ciri khas buah Volkswagen adalah pembuka bagasinya yang cukup unik. Iya, dia nggak kayak mobil-mobil lain yang bukanya lewat bawah sini ke plat nomor, tapi menyatu dengan logo VW-nya. Bisa di flip gitu ya, tapi yang ini Raiso. Iya, jadi sekarang dia udah ngikutin pasar yang lebih generik dan logo VW-nya ya logo aja buat buka bagasi jadi ke bagian bawah sini. Padahal kalau pembukanya di sini kayak Golf atau Scirocco gitu ya, pasti lebih unik. Kalau kalian perhatikan pas kita ngulas head unit dari brand Eropa lain, contohnya seperti BMW gitu ya, itu kan antara seri 3 dengan M3 itu udah gambarnya beda di bagian infotainment ya, karena kan M3 itu special gitu ya. Namun tidak demikian dengan Volkswagen. Walaupun Golf R Estate ini varian R yang special dan high performance, tapi kalau kita lihat bagian vehicle-nya, di sini tetap dia pakai model mobil yang Golf Estate biasa gitu ya. Lihat ini yang mukanya lebih culun gitu ya. Kayak kenapa nggak pakai model yang Golf R Estate gitu ya? Kenapa kayak kan pasti mereka punya atau modelnya it's not that hard gitu ya, warna biru gitu biar lebih proper. Kenapa pakai Golf Estate yang biasa? Interiornya juga kalau kita lihat nih, dia tidak bucket seat. Kalau misalnya ignition mobil ini masih nyala, terus kalian buka pintu pengen keluar gitu ya, dia tuh seolah panik, ngasih tahu kalau mobil itu masih nyala, dan dia mengeluarkan suara yang sangat kencang dan annoying. Suaranya seperti ini tuh kencang banget. In case ini kencang banget. Dan ini tau nggak suaranya kayak apa? Kayak pas kalian habis transaksi di ATM, kartunya keluar gitu. Tet, tet, ngingetin supaya kalian kartunya nggak ketinggalan. Suara kayak gitu. Namun tenang, karena sebagai mobil keluarga sempurna yang bisa dibawa nganter anak dan track day pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Volkswagen Golf R Estate. Seperti yang tadi gue demoin, mobil ini kan punya banyak banget drive mode. Kalau kita klik mode di bagian sini, nah ini ada Comfort, Sport, dan Race. Kalau kita klik logo R warna biru di setir, dia langsung masuk ke Race. Dan ini pun langsung nge-reveal ada drift mode ya, yang keren banget. Tapi yang paling keren justru bukan drift mode, tapi special mode yang langsung ngilang. Ini Nürburgring mode. Iya, kalau kalian klik ini, itu tuh kayak, kan mobil ini kan di-develop di Nürburgring gitu kan, ini hilang mulu. Jadi semua settingan yang maksimum untuk men-tackle the green hell itu langsung dirilis di bagian sini. Termasuk kayak contohnya di bagian speedonya langsung jadi lap timer gitu-gitu segala macam gitu ya. Ya ada tulisan Nürburgring di bagian sini nih.
Jadi kalian siap men-tackle Nürburgring. Dan menurut gue itu adalah sebuah sesuatu yang sangat overkilly cool untuk sebuah station wagon. Golf R Estate ini seperti yang tadi gue kasih lihat udah punya wireless charger. Tapi wireless chargernya kalau kalian lihat di sini itu ada tutupnya. Iya, jadi seperti ini gitu ya. Kalian taruh handphone, dia ngecas, kalian tutup. Nah, tujuan tutup ini apa sih? Ini tuh nggak cuma sekedar tutup aja. Tujuannya adalah misalnya kalian masuk, terus kalian nyetir dengan sangat agresif di Nürburgring gitu ya, with G-force-nya. Kalau nggak ada tutupnya, ini handphone tuh bakal ke belakang. Iya, karena kebanyakan wireless charger di mobil itu kan ya expose, cuma ditaruh aja, diselipin doang gitu kan. Ini sengaja dikasih tutup, supaya pas kalian lagi track day, handphone kalian aman, nggak mental kena muka di orang baris kedua. Gue demen banget dengan bagaimana VW menjelaskan dan memberi kontrol untuk sistem ADAS mereka. ADAS mereka kan disebut sebagai IQ Drive ya, dan kalian bisa akses dari sini. Ada tulisannya Assist System, atau kalian bisa pencet langsung di bagian sini. Ada tombol yang tulisannya Assist ya, pencet. Nah, ini menu untuk IQ Drive-nya. Ini menurut gua adalah menu IQ Drive atau menu ADAS paling playful dan paling gampang dimengerti buat emak-emak. Kenapa gue bilang buat emak-emak? Karena semuanya tuh pakai gambar. Iya, nggak ada tulis. Kalau rata-rata kan biasanya mobil lain tuh tulisannya kayak gini ya, ACC, LKA gitu ya, driver alert. Ini orang tua emak-emak kan kagak mungkin ngerti ACC itu apa gitu ya. Tapi kalau dari gambar sini, ini gampang banget. Oh, gambar kopi, gambar trotoar, kalian klik. Ya, ini untuk pada saat kalian capek, fatigue warning gitu ya. Kemudian ini depan mobil, kalian klik. Ini buat apa? Untuk emergency braking. Kayak mudah banget gitu kan, kayak ngajarin anak TK gitu. Di depan sini ada 2 mobil gitu ya. Ini depan mobil kalian artinya apa? Adaptive cruise control gitu ya, buat ngatur-ngatur. Sama di bagian sini kita klik mobil orang, buat apa? Lane change. Karena kan ceritanya kan kita mau pindah jalur gitu ya. Terus kita klik lajur-lajurnya di sini contohnya. Lane keeping assist gitu ya. Jadi semua itu sangat mudah dimengerti. Ini baru cara menjelaskan ADAS dengan sangat mudah. Nggak perlu yang begini-gini gitu kan, karena kan orang tua pasti kagak ngerti. Jadi IQ Drive ini sesuai namanya, pintar, IQ-nya tinggi. Nah, akhirnya dia sunyi. Nah, yes. Kurang lebih begitu aja sedikit fun impression mengenai si Volkswagen Golf R Estate tahun 2022. Menurut gua, ini mobil adalah sebuah spesies langka di mana dia merupakan station wagon tapi high performance, karena biasanya kan high performance adanya di hatchback ataupun di sedan gitu ya. Jadi untuk kalian yang culture gitu ya, pengen bawa Estate bertenaga 320 PS gitu kan, dengan torsi 420 Nm yang pastinya sangat kencang karena disalurkan ke penggerak all-wheel drive, Golf R Estate ini pastinya sangat-sangat bikin kalian terlihat culture dan hashtag perwagonan duniawi banget. Makanya lagi-lagi kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Gigi dari Glamour Auto Boutique yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Volkswagen Golf R Estate terbaru ini di Laknat Soto Junkie. Kalau kalian tertarik, pengen beli ini atau pengen beli mobil apapun gitu ya, bisa banget lewat Glamour Auto Boutique. Silahkan cek Instagram mereka di sebelah sini. Atau kontak aja CP ini di bagian bawah sini, ngobrol kalian pengen beli mobil apa gitu ya, kalian lihat mobil di mana, pengen dibawa ke Indonesia, mereka bisa dan sangat bersedia banget. Dan ngomongin soal harga, mobil ini untuk sebuah Estate 320 horsepower yang the first and only di Indonesia, jadi baru ada 1 unit by Glamour gitu ya. Harganya sebenarnya masih make sense banget karena masih ada di rentan 1 miliaran rupiah. 1 miliar berapa? Kan biasanya kan kalau jual mobil 1 miliar XXXX. Nah, XXXX-nya silahkan tanya aja ke Glamour Auto Boutique. Seperti itu. Tapi ini satu eman sih menurut gua masih oke lah buat gaya-gaya Estate ganteng Eropa gitu kan. Seperti itu. So, thank you banget Glamour Auto Boutique, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan cara kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_Junkie sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review dan pastinya mobil-mobil langka seperti ini yang sangat menarik untuk kita ulas bersama. Oke, sekian aja sih Volkswagen Golf R Estate, the one and only di Indonesia ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.